الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Hadirin hadirat para sesepuh dan sepuh yang kami muliakan, kami hormati seluruh IKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua tentunya yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baiknya kita bisa mengucapkan sama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sempurnalah apabila kita juga sampaikan salam kepada beliau, mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sedikit membahas yaitu kandungan surah Ali Imran ayat yang ke-97. Jadi ini tentang kemuliaan Ka'bah, keistimewaan Ka'bah atau keagungan Ka'bah. Apa itu keagungan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah? Ka'bah mulia, diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, yaitu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Yang kedua, apabila orang masuk ke Baitullah maka akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keagungan Ka'bah sebagai syiar umat Islam, di mana setiap tahun tidak hanya ribuan manusia yang hadir ke sana, namun jutaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Selain itu, di luar bulan haji juga senantiasa syiar Islam nampak ketika orang ramai melaksanakan ibadah umrah. Selain itu, yang namanya Ka'bah tidak pernah sepi dari manusia. Senantiasa ada yang bertawaf, mau malam, mau siang, mau sore, mau pagi. Tidak ada henti-hentinya kembalian, yaitu tawaf atau mengitari Ka'bah. Oleh karena itu, berkaitan dengan Ka'bah, tentunya kita tidak pernah melupakan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam
Ka'bah inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah. Kenapa saya sebutkan meninggikan Ka'bah bukan mendirikan Ka'bah? Karena pondasi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kita kalau baca ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Allah firmankan, wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Disebutkan firman Allah, wa in yarfa'u, dan ingatlah ketika yarfa'u yang meninggikan. Jadi ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail disuruh meninggikan apa? Pondasi yang sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang Ka'bah tentunya tidak terlepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak syariat-syariat yang kita itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Ibadah haji. Ya, ibadah haji yang diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Inilah syariat yang terjaga. Ada kelompok kaum yang mereka itu mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengagung-agungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ternyata dia tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu kelompok? Itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Bahkan mereka juga mengakuinya, mengagungkannya. Namun ternyata orang Yahudi yang sampai saat ini belum ada ceritanya orang Yahudi yang mau naik haji atau yang mau melaksanakan ibadah haji. Maka ayat sebelumnya, sebelum 97 ayat yang ke-95 Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul katakanlah wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah, maha benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan, maka ikutilah Nabi Ibrahim alias agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang lurus. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik alias orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita mengikuti Rasulullah karena Rasulullah juga mengikuti syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kaitannya dengan masalah haji, ini Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim telah memanggil seluruh umat manusia saat itu. Jadi kita berhaji sebenarnya adalah panggilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim telah memanggil kita ini. Untuk kita berhaji di dunia, kita telah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Suratnya di dalam surat Al-Hajj, ayat yang di awal ada ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin fin nas, wahai Ibrahim, panggillah manusia itu semuanya. Wa adzin fin nas, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangkan Nabi Ibrahim berada di Mekah menyeru umat seluruh dunia. Makanya Pak, perintah
Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuka. Mereka akan mendatanginya dengan berjalan kaki. Ada yang memakai kendaraan, ada yang memakai kuda, ada yang memakai unta. Dhamirin artinya apa? Sampai untanya itu kurus-kurus. Untanya sampai kurus-kurus. Kenapa untanya sampai kurus-kurus? Karena memang dulu orang melaksanakan ibadah haji itu terasa jauh. Sehingga kalau ada ulama dulu mengatakan, oh kalau orang Indonesia itu tidak ada kewajiban untuk berhaji. Kenapa? Karena untuk menyeberangi lautan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Harus ada kapal dan sebagainya. Untanya sampai kurus-kurus, kudanya sampai kurus-kurus. Kenapa? Jauh. Tapi kalau sekarang diartikan jauh sudah nggak pas lagi. Karena apa? Buktinya apa? Dari Obat ke Jeddah sama dengan naik kereta dari Obat ke Surabaya. Ya. Makanya maknanya tidak dimaknai jauh lagi. Dimaknai apa? Haji itu lama. Gak ada orang haji sehari terus kelar itu enggak ada. Minimal apa? Minimal ya 7 hari lah orang berhaji. Makanya disebutkan ala kulli dhamirin, maknanya bukan jauh lagi, tidak. Tapi apa? Haji itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, tidak cukup cuma 1 hari. Kalau umroh ya 1 hari bisa, 1 hari bisa kita kerjakan 3 kali bisa kalau mau. Ya. Bisa kalau umroh bisa. Nah, ambil mikot yang terdekat, ke Tan'im, nanti ke Tan'im. Habis itu apa? Tawaf, habis tawaf, sa'i, habis sa'i tak halu, udah sekali. Oh berangkat lagi ke Tan'im lagi, begitu lagi, bisa. Maka ada ceritanya, ada orang yang berhaji karena selama 40 hari dia di sana, dia bisa umroh itu 40 kali juga. Dan setiap hari dia usahakan umroh setiap hari. Maka bisa tidak dilaksanakan sampai 2 kali. Makanya kalau umroh bisa cepat. Tapi kalau orang haji waktunya lama. Nabi Ibrahim suruh panggil seluruh dunia ini. Wahai sekalian manusia, berhajilah, berhajilah. Maka semua seruan Nabi Ibrahim tadi didengar. Mereka pada berangkat untuk menziarahi yaitu Baitullah. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Dia dari tempat yang jauh dari segala penjuru akan mendatangi. Ini juga termasuk adalah bukti, yaitu kemuliaan keagungan Baitullah, keagungan Ka'bah. Maka ayat yang kita baca sebagai dasar yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Fihi ayatun, fihi di dalamnya. Maksudnya apa di dalamnya? Di dalam Baitullah, di Ka'bah, fihi ayatun bayyinat. Ayatun artinya apa? Ayatun artinya tanda-tanda, atau ayatun mempunyai alamat, tanda, alamat. Ya, kita tahu alamatnya gimana? Tandanya apa itu? Ya. Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa itu? Ada alamat. Bayyinatun, alamatnya bayyin, jelas. Sudah gak perlu dipikir-pikir yang mendalam tandanya apa itu. Ka'bah itu mulia, tandanya apa gak perlu dipikir panjang, karena sudah nampak jelas. Kayak kita ini
apa tandanya itu Masjid Al-Ikhlas? Orang bilang, oh masjidnya warnanya putih. Nah, sering disebut masjid putih kan? Namanya alamat tanda. Maka fihi ayatum bayyinat. Di dalamnya di Ka'bah di Baitullah itu ada tanda yang jelas. Apa tanda yang nampak jelas di situ? Maqamu Ibrahim. Di Baitullah di Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim alias maqam alias tempat berdiri. Berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggikan yaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maka maqam Ibrahim itu bisa kita lihat nampak jelas. Yang mungkin kita ke sana mudah sekali kita. Oh, itu maqam Ibrahim itu. Yang ada kotaknya itu, yang seperti sangkar gunung itu. Oh, itu ada itu tampaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak perlu berpikir panjang. Kalau kita belum pernah ke sana, karena ayat ini sudah mengenalkan kita yang belum pernah ke sana, biar kita tahu juga ini bahwa Ka'bah itu tempat yang mulia. Di situ ada tanda-tandanya, di antaranya apa? Karena di Ka'bah itu juga ada maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim alaihissalam, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Di zaman Rasulullah SAW, maqam Ibrahim itu melekat dengan temboknya Ka'bah. Melekat dengan temboknya Ka'bah. Namun pada masa Umar bin Khattab dengan ijtihad beliau, maka maqam Ibrahim itu digeser. Kenapa? Karena mengganggu orang yang tawaf, sehingga maqam Ibrahim ini digeser. Tapi tetap harus ada itu, karena nanti kalau sampai itu hilangkan maqam Ibrahim, ayat Al-Qur'annya begitu, nanti ada itu maqam Ibrahim aja. Karena ada orang yang berusaha maqam Ibrahim itu hilang saja mengganggu. Silakan mungkin digeser, tapi jangan sampai dihilangkan dari tempat itu. Kayak Allah firmankan tadi, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ ada maqam Ibrahim. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 125, Allah juga firmankan tadi, wa in ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah jadikan maqam Ibrahim itu tempat sholat ternyata. Maka ketika orang itu biasanya setelah tawaf, biasanya muter dia sampai 7 kali. Setelah itu apa? Oh, dia akan mundur. Habis itu apa? Sholat 2 rakaat di lurusnya maqam Ibrahim. Sunnah melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini bukti kemuliaan Ka'bah. Makomnya Ibrahim aja dimuliakan oleh Allah, apalagi Ka'bahnya yang menjadikan mulia Allah. Ini ada tempat-tempat yang mulia, ini ada waktu-waktu yang mulia. Yang menentukan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ada maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ismail, jaga itu Baitullah. An tahhira baiti, bangga kesucian rumahku. Jadi yang diperintahkan untuk menjaga siapa? Saat itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka Haramain itu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, siapa yang menjaga saat ini? Adalah tugasnya penguasa Haramain
bagian pojok sana ada. Di sana kan nggak ketemu kita namanya kota amal. Karena memang ayatnya seperti itu. Jadi penguasa saat itu, pemimpinnya saat itu, yang mengurusi yaitu Masjidil Haram. Maka Haramain, dua masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Haram Masjid Nabawi itu yang mengurusi adalah pemerintah. Maka itu ayatnya surat Al-Baqarah 120. Kenapa harus dijaga dari wahai menjaga kesucian rumahku itu? Antoh birobaiyah. Karena di situ apa? Lil-ta'ifina, ada orang yang tawaf. Tidak ada namanya Masjidil Haram itu sepi dari tawaf, tidak. Senantiasa ada orang yang tawaf. Lil-ta'ifina wal-'akifina, tempat orang iktikaf, orang tawaf, orang iktikaf. Warukai sujud, tempat untuk orang ruku, orang yang sujud. Maka dijaga kesuciannya. Sama seperti di Masjid Al-Aqsa ini, pengurus mempunyai kewajiban menjaga kesucian. Oh ya, menjaga kesuciannya. Si suci dijaga. Kalau mulia adalah kita itu menjadi pengurus rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makom Ibrahim merupakan tanda keagungan, yaitu Ka'bah. Di situ ada makom Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi ada makom Ibrahim. Lalu dilanjutkan ayatnya, wa man dakhalahu kana amina. Dan barang siapa yang memasukinya alias memasuki Ka'bah, memasuki Baitullah, memasuki Masjidil Haram, maka Allah berikan keamanan. Wa man dakhalahu kana amina. Aman. Kalau kita ngomong aman pasti kaitannya dengan hati. Hati itu kalau sudah merasa aman, walaupun di luar sana bising, ramai dan lain sebagainya, kalau hati itu merasa aman, ya aman saja, tenang-tenang saja, tenteram aja. Tapi maaf, walaupun kita sendiri, tapi kalau hati ini tidak aman, gelisah, walaupun sendirian, ya nggak pernah merasa aman. Makanya kalau kita ngomong aman kaitannya dengan hati. Siapa yang memberikan keamanan hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah ke Masjidil Haram, Baitullah, rumahnya Allah. Di situ ada namanya Ka'bah, maka kalian akan merasa aman. Ini juga termasuk rumah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita memutar ayat tadi 125, 126 surat Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Nabi Ibrahim berfirman atas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbi ij'al hadza, ya Tuhan jadikanlah hadza ini, tempat ini, baladan amina, negeri yang aman. Mekah, negeri yang aman. Sehingga orang-orang yang sudah pakai pakaian ihram, karena negeri yang aman tidak boleh berlaku sembarangan. Kalau sudah pakai pakaian ihram biasanya mematahkan bahan tidak boleh, mencabut tanaman tidak boleh, membunuh hewan juga tidak boleh. Karena tempat itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar dijadikan negeri itu negeri yang aman. Sehingga kalau kita bicara Baitullah, akhirnya Baitullahnya tidak hanya Ka'bah saja, karena sekarang sudah luas menjadi Masjidil Haram yang luas seperti itu, bisa jutaan nampung orang. Maka meluas lagi menjadi Makkah. Makkah inilah menjadi baladan aminah, dari negeri yang aman. Negeri yang aman. Maka
maka masuklah ke Baitullah, kita akan merasa sehingga saudara-saudara kita kadang-kadang apabila banyak masalah di dalam hidupnya, mungkin yang mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesulitan dalam hidupnya karena mungkin berkaitan dengan pekerjaannya, dengan jabatannya. Biasanya apa dia? Berangkatlah ke sana umroh dia. Kenapa? Menginginkan ketenangan, dan di sana Allah jamin doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya dia hadir di sana, berangkat di sana, merasa aman. Maka itu Nabi telah berdoa untuk kita semuanya. Memang tidak diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man dakhalahu kana amin. Itulah tempat yang aman. Masuk di dalamnya akan merasa aman. Siapapun dia yang masuk di dalam. Sehingga apabila ada orang jahat sekalipun kok masuk Masjidil Haram, nggak boleh dibunuh di dalam Masjidil Haram, nggak boleh. Kalau mau tungguin dia sampai keluar, tungguin kalau mau sampai keluar. Kalau dia masih berada di dalamnya, tidak boleh dibunuh. Kalau dia membunuh pasti ada hukum kisos. Walaupun ada seorang penjahat masuk di Masjidil Haram, aman dia, aman dia, dilarang dibunuh. Itulah tempat yang aman, Allah sudah sebutkan. Maka ini sebagai bukti bahwa Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang pertama adalah ada maqam Ibrahim. Yang kedua, wa man dakhalahu kana amin. Apabila ada orang yang masuk ke Baitullah akan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada penjelasan seperti ini, kok kita pun belum jelas, belum paham? Itu bukan karena mata kita yang buta, bukan itu. Sudah ada penjelasan dengan di situ ada maqam Ibrahim. Ayatnya Al-Quran ini apabila orang yang masuk akan merasa aman. Mungkin kita bisa mendapatkan kisah dari orang-orang yang berangkat ke sana. Kok masih tidak percaya tentang Ka'bah? Maka sebenarnya yang buta itu bukan mata yang ada di kepala, yang buta alias mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Kalau tadi 27, 46 di ujungnya disebutkan fa'inna, maka sesungguhnya la ta'mal absar, tidaklah yang buta itu mata yang berada di kepalanya, bukan, akan tetapi yang buta adalah mata hatinya. Nampak jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti yang jelas tentang keagungan, kemuliaan, keistimewaan Ka'bah. Namun belum paham juga, belum jelas juga. Memang sebenarnya apa? Yang tertutup bukan mata yang ada di luar, mata hatinya yang tertutup. Maka orang yang beriman itu kalau dia melihat, tidak hanya melihat dengan mata yang ada di luar, tapi dia melihat senantiasa dengan mata yang ada di hati, melihat dengan iman. Maka ada hadis Rasulullah, ittaqu firasatul mu'min. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang yang mukmin itu. Fa innahu yanzuru bi nuril qulbi. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu kalau dia memandang, melihat, dia melihat dengan apa? Dengan cahaya yang ada di dalam hati. Itulah orang yang beriman. Sehingga iman yang dipakai ini ada, itu adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman pasti akan senantiasa percaya. Wa man dakhalahu kana aminan wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa lillahi, dan bagi Allah dan untuk Allah dan milik Allah,
'alan nasi atas manusia man istata'a ilaihi sabila. Di sini ada penekanan. Walillah, dan bagi Allah. Bagi Allah berarti apa? Miliknya Allah. Allah punya hak. Hak untuk apa? Perintahnya untuk diikuti. Ini namanya walillah. Sehingga ayat ini sebetulnya sebagai dasar wajibnya orang untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ada kata walillah. Satu, walillah bagi Allah, alam nasi bagi atas manusia, dikhususkan lagi manis ta'to'a ilahi sabila. Nanti terus ada ancaman waman kafaro. Saya sebutkan ini termasuk dalam dasar wajib orang melaksanakan haji. Satu, walillah, dan bagi Allah, alias Allah punya hak. Ketika ada perintah untuk haji menziarahi Baitullah, al-hajj Baitullah, haji Baitullah, walaupun sebetulnya orang haji tidak hanya ke Masjidil Haram, ke Arafah juga, tapi sebetulnya seringnya apa? Haji ke Baitullah. Maka walillah bagi Allah alias haknya Allah untuk diikuti perintah haji. Walillah, ini penekanan. Dan bagi Allah, milik Allah alias haknya Allah orang untuk menziarahi, yaitu Baitullah, menziarahi Ka'bah sebagai perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Alan nas, atas manusia. Kalau kita mengatakan atas manusia berarti apa di situ? Ada beban di situ, atas manusia, beban bagi manusia. Berarti ada perintah Allah Subhanahu wa taala dibebankan setiap manusia itu. Sebutannya alan nas, umum dulu. Setiap manusia diperintah untuk melaksanakan ibadah haji. Baru ditegaskan kembali berikutnya, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mereka itu istita'ah, mempunyai kemampuan berangkat ke sana, nah itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi anak secara umum dibebankan semua manusia, lalu ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mempunyai kemampuan di dalam perjalanan ke sana. Kemampuan di situ apa kemampuannya? Ya kemampuan bisa jadi untuk meninggalkan, ya, untuk meninggalkan urusannya dengan apa kaitan yang pertama kita ke sana, ketika ke sana kita terjamin makannya, bisa makan. Demikian pula keluarga yang ditinggalkannya juga dijamin makannya juga. Termasuk juga sabila di situ adalah termasuk transportasinya. Nah, karena apa? Ketika dalam kondisi perang, gak ada lagi kewajiban untuk berhaji. Demikian pula kesehatan, karena kan kesehatan itu penting juga. Ibadah haji itu adalah memerlukan kesehatan, karena apa? Ibadah fisik untuk kesehatan. Untuk kesehatan, itulah yang disebutkan manis istata'a ilaihi sabila. Dan ditegaskan lagi yang keempat oleh Allah, wa man kafara, barang siapa yang ingkar. Kalau agak keras lagi ngomongnya, oh kalian kalau nggak mau haji kafir. Wa man kafara. Sebetulnya kafir di sini kaitannya tidak kafir dengan akidah. Kafir nikmat Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dia tidak mau berhaji, sebenarnya kafir. Kafir apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beli mobil 200 juta mampu, beli rumah 500 juta mampu. Kadang-kadang apa? Ke Singapura dia bolak-balik. Giliran ada panggilan disuruh melaksanakan ibadah haji, belum mampu saya. belum mampu, ya Allah. Ini namanya apa? Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, jangan sampai mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat cerita-cerita orang yang haji, subhanallah.
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada itu tukang ojek bisa naik haji, tukang beca, karena dia yakin nabung sedikit, buktinya apa? Berangkat juga ya. Ada yang malah naik haji apa pakai sepeda. Oh iya, sudah. Masya Allah, 6 bulan naik sepeda. Saya lihat di TV itu 6 bulan, Masya Allah, luar biasa. Ternyata ini yang kesungguhan itu kalau benar-benar sampai juga di sana. Itu diberikan oleh Allah kenikmatan, jangan sampai dikufuri. Wa man kafar, dan barang siapa yang ingkar nikmat Allah, sebenarnya diberikan kemampuan oleh Allah, tapi kadang-kadang orang ditunda tak jalan. Kalau sudah mulai sepuh aja, kalau sudah pensiun gak enak. Saya itu haji sekarang, saya benar kalau sudah haji pakai peci haji, itu nama dengan peci haji. Saya gak enak juga kalau dipanggil haji. Ya. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberikan kesempatan, segera. Karena 15 abad yang lalu Rasulullah bersabda, hujju qabla alla tahujju. Segera berhaji kalian sebelum kalian tidak bisa mengerjakan haji. Jadi orang yang berhaji itu semakin kesini bukan semakin mudah, semakin sulit itu Bapak. Saya diceritain orang yang dulu, maaf kemarin saya Jumat baru ketemu dengan Usman Lubis. Ustaz Usman Lubis itu di MTI Internasional. Dia itu dulu haji karena juara MTI dan diberikan kesempatan masuk di dalam Ka'bah. Dia cerita, dulu saya itu kalau tawaf 5 menit sudah selesai. Ya emang gak ada orang. Atau 70-an bawa merasa lain. Wong kita aja yang tahun 2000-an aja merasa masih longgar. Apalagi tahun 70-an, 80-an yang kalau mengambil air jam-jam masih pakai timba itu yang mengalami luar biasa ya. Jadi dulu tawaf itu kan ada 5 menit ya. Nah, kalau cuma 9 meter 5 menit yang doang. Coba sekarang ibu bapak kalau tawaf bisa jadi 1 jam itu. Apalagi kalau di atas. Maka Rasulullah 15 abad yang menyebutkan hujju qabla alla tahujju. Segera berhaji sebelum kalian nggak bisa haji. Kita kemarin kena COVID aja off semua, berhenti dengan orang yang berada Jawa. Maka orang yang berhaji itu bukan semakin mudah, semakin sulit sekarang ini. Nunggu ada yang 20 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang kata sampai 30 tahun. Ya Allah. Ya kalau umurnya sudah 70, nunggunya 10 tahun, ya fisiknya gimana kita? Ada yang langsung ada, cuma kan mahal 600 juta, ada sampai 750 juta yang foto itu. Maka dari itu Rasulullah telah menghimbau 15 abad yang lalu, hujju qabla alla tahujju. Segera berhaji sebelum kalian tidak bisa berhaji. Karena orang yang berhaji itu bukan tambah mudah, tambah sulit. Sulit ya karena tadi itu saking banyak juga orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dan kita diingatkan dari ancaman Allah, kalau kita diberikan kemampuan kok nggak mau berangkat haji, kita mengaku beriman kepada Allah, wa man kafar. Kalian termasuk dalam orang yang kafir alias apa? Mengingkari nikmatnya Allah. Di ujungnya ini fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Alias Allah maha kaya. Kalau kalian kok tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak peduli pada kalian. Allah itu maha kaya. Yang miskin itu siapa? Kita yang miskin. Allah maha kaya. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia
yang fakir, yang miskin itu sama kita. Kalau Allah Maha Kaya. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Yang fakir kita. Antumul fuqara ila Allah. Kita yang fakir. Kita butuh apa? Butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kalau ada orang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga Maha Kaya. Maka di ujungnya disebutkan Amil Alamin. Kenapa disebutkan Amil Alamin di sini? Tidak ada untuk manusia saja, untuk seluruh alam. Allah sudah tidak butuh untuk seluruh alam ini, karena Allah itu tetap Maha Kaya. Seluruh alam ini kok nggak tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap Maha Kuasa, Allah tetap Maha Kaya. Maka ayat ini sebetulnya adalah ayat perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum berangkat, ya segera untuk mendaftar dan sebagainya. Maka ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah. Al-mabrur, haji yang mabrur itu bahasanya tidak lain adalah surga. Mabrur itu yang bagaimana mabrur? Mabrur wa wal qabul wa alamatil qabul. Apa alamatnya qabul dikabulkan oleh Allah? Ayyarji'a khairah. Jadi yang disebut mabrur itu adalah hajinya orang yang diterima oleh Allah. Jadi rukun yang wajib, yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya apa lagi? Wa alamatul qabul, tandanya diterima